Dan tentunya dosa ini sangat banyak. Kemudian kita memahami satu persatu ya. Karena dosa ini ada yang menyebabkan kita di dunia, di adabnya, di alam kubur, di padang mahsyar, dan tentunya adalah adab di neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan iradah Allah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan 3 kebaikan di pagi hari ini. Yang pertama, kita diberikan taufik untuk bisa menunaikan sholat qobliyah subuh. Yang baginda Nabi SAW mengatakan, raqatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha, bahwa 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan ini adalah tentunya nikmat yang sangat agung yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang kedua, kita mendapatkan nikmat berupa taufik dan hidayah untuk sholat berjamaah di waktu subuh. Yang baginda Nabi SAW mengatakan, law ya'lamun nasu ma fil atamati wa ma fis subhi la atauhuma walau habwa. Kalaulah manusia tahu akan keutamaan salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, maka akan mendatanginya walaupun merangkak, karena begitu besar pahala di dalamnya. Kemudian nikmat berikutnya adalah nikmat majelis ilmu. Tentunya nikmat majelis ilmu sangat banyak, di mana kita insya Allah akan dapat hidayah dengan sebab taufik ilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah berada dalam kebaikan, maka dia akan difaqihkan dalam agamanya. Demikian juga kita akan didoakan oleh para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai ikan-ikan dan semut-semut mendoakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlal samai wa ahlal ardi wal hud wa namlata fi hujriha la yusalluna ala muallimin nasi al khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ikan-ikan dan semut-semut di sarangnya, mereka bersolawat. Artinya mereka mengatakan, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Dan yang mendoakan kita, makhluk yang terdekat kepada Allah, yaitu para malaikat. Adapun Allah bersolawat
Yang dimaksud Allah memberkati kita, merahmati kita langsung. Dan ini berkah yang sangat agung, berkah yang sangat mulia bagi setiap orang yang duduk di majelis ilmu. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul kita di pagi hari ini, semua karena dosa. Hal ini berkaitan dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-Ankabut, itu surah yang ke-29 pada ayat yang ke-40. Allah berfirman, "Fakullan akhadna bidzanbihi. Faminhum man arsalna 'alaihi hasiba. Wa minhum man ahadathu as-sayhatu. Wa minhum man hasabna bihil ardu. Wa minhum man agraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun." Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-uqubah sawun kana uqubah fi hadi dunya au uqubah masa takunu fil akhirah, fasababuha al-ma'asi, fasababuha ad-dunub, ad-dhanbu yusibuhul insan. Semua ukubah artinya hukuman, yaitu berupa musibah atau adab yang didapatkan oleh manusia di dunia atau akan didapatkan oleh manusia nanti yaumul qiyamah, yakni ba'dal mamat, setelah kematian. Sawa'un kana fil barzah, fil qabri, au fi arasatil qiyamah, au finnar. Fasababuhu al-ma'asi, fasababuha al-ma'asi, ad-dunub. Semua hukuman Allah kepada hambanya, uqubah, azab, yang terjadi baik di dunia atau apa yang akan terjadi nanti yaumul qiyamah, yaitu setelah manusia meninggal dunia, sama saja yang akan terjadi pada alam kubur, di alam barzah, atau yang akan terjadi dirasakan oleh manusia ketika manusia berada di arasatil qiyamah, berada di padang mahsyar, atau akhir dari kehidupan manusia dalam arti kehidupan yang abadi setelah itu, yaitu di neraka. Maka semua adalah berkaitan dengan dosa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya perlu menjelaskan sedikit tentang sesuatu yang dirasakan oleh manusia berupa musibah di dunia, yakni masaibud dunia, yaitu musibah di dunia. Dari semua bentuk musibah, kal marad bi anwaihi, seperti sakit dari semua bentuknya, sampai orang mungkin flu, kemudian demam, sampai orang itu terkena duri. Itu kan semuanya berupa musibah. Atau yang lebih dahsyat dari itu, musibah kematian, kecelakaan, dan semisalnya yang menimpa kepada seseorang. Itu tidak semuanya berupa uqubah minadz dzunub. Tidak semuanya adalah berupa
uqubatu minal ma'asi wa innama qad takunu ibtila'an lil insan litarqiyati imanihi wa litarqiyati martabatihi. Tetapi sesuatu yang juga perlu dicatat sedikit di kesempatan pagi yang berbahagia ini, bahwa sejumlah musibah, yakni sejumlah musibah yang menimpa kepada orang-orang beriman dari berbagai sisi musibah. Dari musibah mungkin yang kita rasakan biasa, orang sakit dengan sejenis sakit, sampai orang itu flu, demam, sampai orang itu terkena duri. Atau mungkin ada musibah-musibah yang besar, kematian, sakit parah, kecelakaan, dan semisalnya. Maka sesungguhnya itu tidak berarti diartikan dengan sebab dosa seseorang. Tetapi terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya, orang-orang beriman. Sebagaimana Allah berfirman, ya, ahasiban nasu an yutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Atau sejumlah ayat yang menunjukkan bahwa Allah akan menguji hambanya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali. Al-ayah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzil khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi sebagian di antara orang beriman akan diuji dengan musibah, walaupun dia tidak melakukan dosa yang berakibat turunnya musibah atau turunnya siksaan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala terkadang menimpakan kepada kita satu musibah itu sebagai ujian dengan hikmah yang agung, yaitu menguji agar naik iman kita. Jadi iman kita diuji untuk naik imannya. Atau mukaffiratud dzunubis shaghair, atau menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh kita. Maka orang-orang beriman diperintahkan untuk sabar atas semua musibah yang menimpa kepada kita semua. Ya, kita diperintahkan untuk bersabar atas musibah yang menimpa kepada kita. Makanya para ulama salafus saleh ada yang mengungkapkan, kami bersyukur atas musibah yang menimpa kepadaku. Karena ketika kita ditimpa musibah, atau seorang mukmin ketika ditimpa musibah, ada pada 4 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah dan hukumnya haram adalah orang yang murka dan menampakkan kemurkaan kepada Allah ketika dapat musibah. Maka ini hukumnya haram dan berdosa bagi dia. Tingkatan yang kedua adalah orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah. Hukumnya wajib sabar atas musibah, dan tentunya mendapatkan keutamaan. Yang ketiga adalah orang yang ridha ketika dapat musibah, ridha akan ketetapan Allah, ridha akan takdir Allah, menerima dengan lapang dada dan ridha akan ketetapan Allah. Nah, tingkatan yang paling berat bagi seorang mukmin adalah orang yang dikatakan bersyukur akan musibah yang menimpa kepadanya. Bagaimana orang mukmin bersyukur akan musibah yang menimpa kepadanya? Kata para ulama, kita bersyukur karena 4 sebab.
Yang pertama, ketika orang mukmin merasakan musibahnya tidak lebih besar dari musibah yang menimpa kepada selainnya. Kalau kita dapat musibah, lihatlah orang-orang yang lebih besar mendapatkan musibah. Maka orang akan bersyukur kepada Allah. Ya, kalau antum dalam dakwah, dalam menunaikan sunnah, dalam komitmen kepada agama, dapat celaan dari orang-orang jahil, maka apa yang kita rasakan tidak akan sebesar apa yang dirasakan oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Tidak sebesar apa yang dilalui oleh mereka. Maka kita bersyukur kepada Allah atas semua kesulitan yang menimpa kepada kita dibandingkan kesulitan yang menimpa kepada orang lain. Yang kedua, karena kita mampu istirja. Apa itu istirja? Kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang istirja ketika dapat musibah, dapat sholawat dari Allah, para malaikat, dan penduduk bumi, manusia. Artinya ketika orang dapat musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah memberkati, Allah merahmati. Para malaikat mendoakan, penduduk bumi mendoakan kita. Yang ketiga, ketika orang mukmin paham dan tahu bahwa setiap musibah itu menghapus dosa dan setiap musibah akan mengangkat derajat imannya, maka orang mukmin bersyukur kepada Allah atas musibah ini, karena di belakang musibah ada hikmah, yaitu berupa penghapusan dosa kita. Makanya kata Nabi SAW, tidaklah seseorang ditimpa musibah, mulai dari tadi dikatakan demam, flu, bahkan sedih, galau, sampai duri terkecil yang menimpa kepada kaki kita, kecuali itu akan menghapus dosa kita dan mengangkat derajatnya. Tapi poin yang terakhir, itu poin yang dikatakan orang bersyukur kepada Allah atas musibah, karena musibah yang menimpa kepada kita adalah musibah fi umuri dunia, walam takun fi umuri din. Karena musibah terbesar adalah musibah yang menimpa kepada agama seseorang. Ketika orang itu ditimpa musibah, naudzubillahi min dzalik, yakni al-murtad, al-irtidad, wuku' ala syirki, wuku' ala ma'asi, wuku' ala bidah. Karena musibah terbesar itu ketika orang terjerumus kepada penyimpangan dalam agamanya. Mungkin di antara kita dapat musibah sampai murtad. Ada yang dapat musibah terjerumus kepada maksiat, berzina, minum khamar, dan sebagainya. Ada yang terjerumus di antara kita adalah kepada bid'ah. Naudzubillah min dzalik. Semua itu adalah musibah. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah ini berbahaya. Itu musibah dalam agama. Tapi kalau kita musibah dalam dunia, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa kita. Maka ada istilah musibah yang mengantarkan orang jalan ke surga dan nikmat yang mengantarkan orang jalan ke neraka. Artinya begitu banyak orang yang dapat musibah, tetapi dengan musibahnya dapat karpet merah jalan ke surga. Dan begitu banyak orang yang diberikan nikmat dunia, nikmat jabatan, nikmat kekuasaan, nikmat kesehatan, nikmat kecantikan, itu dapat karpet jalan ke neraka. Oleh sebab itu dikisahkan dalam kisah salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim, ada orang yang ditimpa musibah, dan musibahnya bukan satu. Dia punya musibah, kepalanya sakit.
kemudian kulitnya berpenyakit, kemudian dia buta, kemudian dia tidak memiliki kaki, artinya tidak memiliki telapak kaki, kakinya sampai kedua mata kakinya. Kemudian ada orang sehat lewat di hadapan orang tersebut. Dan orang sehat ini seolah-olah menyebutkan, begitu besar musibah Anda ini, di mana mendapatkan banyak ujian, musibah. Tapi orang itu berkata, sungguh Allah telah memberikan kecukupan nikmat kepadaku. Apa katanya? Yaitu apa? Qalban syakiran walisanan zakiran. Kata orang ini, sungguh Allah telah memberikan kecukupan nikmat kepadaku. Yang kedua, nikmat ini telah memberikan kecukupan padaku. Yang dimaksud adalah jalan ke surga. Yaitu Allah menganugerahkan kepadaku hati yang bisa bersyukur kepada Allah. Artinya hati yang tunduk. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhu lillah. Artinya tidak ada yang lebih utama dari orang yang hatinya tunduk kepada Allah. Yang hatinya bisa bersyukur dan tawadhu kepada Allah. Itu cukup. Dan aku diberikan nikmat yang kedua, yang selamanya ini bisa oleh semua orang, baik yang sakit ataupun yang sehat. Yaitu apa? Lisanan zakiran, yaitu lisan yang senantiasa zikir kepada Allah. Makanya dikisahkan dalam tafsir-tafsir ketika turun ayat surah At-Taubah, Allah Ta'ala berfirman, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka ada sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ayu malin natakhidhu ya Rasulullah. Ada orang tanya, wahai baginda Rasulullah, harta yang mana yang harus cari katanya. Qala natakhiduhu qalban syakiran wa lisanan zakiran wa zaujatan tu'inuhu fi amlil akhirah. Maka Nabi SAW mengatakan, carilah nikmat dunia berupa hati yang syukur dan lisan yang berzikir, dan wanita, istri yang membantunya dalam urusan akhirat. Itu adalah nikmat yang sangat agung. Nikmat yang sangat besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada seseorang. Lalu orang itu mengatakan, sungguh aku dapat musibah. Dan musibah ini semuanya menjagaku jalan ke neraka. Beliau mengatakan, sungguh begitu banyak orang yang dianugerahkan kedua mata sehat. Dia melihat hal-hal yang haram dengan kedua matanya. Mungkin hari ini kita dengan gadget setiap hari melihat sesuatu yang haram. Dari wanita-wanita yang ariat. Sungguh ada orang yang setiap hari diberikan rambut yang mewah atau rambut yang indah. Setiap hari dia bersolek, kemudian dia menyisir setiap hari. Bahkan sejumlah wanita dengan rambutnya yang indah, kulitnya yang bersih, dalam setiap detiknya dia mendapatkan dosa. Ketika seorang wanita itu tabarruz, memperlihatkan kulitnya, memperlihatkan rambutnya, mendapatkan dosa dari setiap laki-laki yang melihat yang bukan mahramnya. Maka itu adalah musibah. Nikmat tapi musibah. Nikmat tapi mengantarkan orang ke neraka.
Dan demikian orang yang memiliki kaki yang sehat. Begitu banyak orang yang setiap hari, setiap waktu dengan kedua kakinya jalan ke neraka. Karena dia berjalan kepada setiap tempat-tempat maksiat. Dan Allah menjagaku dengan semua musibah ini. Jadi demikian, itu yang dinamakan nikmat mengantarkan ke neraka dan musibah mengantarkan orang ke surga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ankabut ini, fakullan akhadna bidzanbihi. Semua manusia itu diadab dengan sebab dosanya. Akan diberikan hukuman dengan sebab dosanya, baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kaum-kaum sebelum kita dengan macam-macam azab Allah. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang ditimpakan hujan batu, yaitu kerikil. Ditimpakan hujan batu dan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disebutkan ini adalah kaum Nabi Lut. Di antara mereka ada yang diadab dengan suara. Artinya sejenis geledek. Suara gemuruh yang membuat mati dengan sebabnya. Ini di antaranya disebutkan kaum Nabi Saleh dengan kaum Nabi Syuaib alaihi masalah. Dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan ke bumi. Ya, ditenggelamkan ke bumi. Ya. Maka itu disebutkan sejumlah kaum seperti Qarun laknatullah. Dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan ke air. Artinya ditelan banjir. Semisalnya. Dan ini Allah Ta'ala mencontohkan adalah Firaun laknatullah. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini para ulama mengambil beberapa kesimpulan dari ayat ini. Fakullan akhadna bidzanbihi. Jadi semua orang diazab dengan sebab apa? Dosanya, ukubah. Ukubah Allah itu menjadi dalil rububiyatullah wa qudratullah wa azamatullah. Semua azab yang Allah turunkan kepada satu hamba atau satu kaum itu menunjukkan tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah. Allah itu maha besar, Allah itu maha kuat. Maka dikatakan kul huwal qahiru ala ayyab asa alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Kata Allah, kul katakanlah wahai Muhammad, huwal qadiru. Allah itu maha berkuasa untuk menurunkan azab dari langit atau Allah Ta'ala menurunkan azab dari bawah bumi. Allah maha berkuasa. Dan dalil ini membantah kepada kaum malahidah, dan ini sangat berbahaya. Kita tidak mengingkari tentang ahli bumi, BMKG dan sebagainya. Membantah kepada orang-orang yang mengatakan bahwa terjadinya gempa, terjadinya tsunami, terjadinya longsor dan sebagainya. Ini mereka mengatakan adalah hukum alam. Oh, ini hanya pergeseran tanah atau apa gitu. Dan tidak dikaitkan dengan sang pencipta itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kufrun wa dhalal. Ini mulhid.
dan mengarah kepada kekufuran, dan tentunya adalah sebuah kesesatan. Karena Allah yang menurunkan azab ini. Fakullan akhadna bidzanbihi. Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Itu jelas ya dalilnya. Kemudian dari ayat ini menunjukkan kaidah dalam bahasa al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa hukuman atau balasan adalah berkaitan dengan amal kita. Jadi semua perbuatan kita, semua tindakan kita akan menghasilkan balasan. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Yang artinya apabila kita melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan kebaikan. Dan jika kita melakukan keburukan, maka akan datang balasan berupa keburukan. Al-jaza'u min jinsil amal. Dan ini harus kita renungkan dalam kehidupan ini. Dalam arti istilahnya kalau kita nanam padi ya pasti akan memanen padi. Siapa yang menanam cabai, dia akan memanen cabai. Tidak mungkin menanam padi memanen cabai. Menanam cabai memanen padi, enggak. Semuanya akan mendapatkan apa yang kita perbuat. Fakulan akhadna bidzanbi. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah Al-Ankabut ini tanawu, artinya tanawu itu jenis-jenis adab. Adab-adab yang berbeda dari kaum ke kaum. Maka ini juga menunjukkan keagungan Allah, kebesaran Allah. Allah Maha mampu, Allah Maha berkehendak untuk mengadab hambanya dengan apa yang Allah inginkan. Ya. Dengan apa yang Allah inginkan mengadab hambanya, diadab hambanya. Fakulan akhadna bidzanbihi. Dan ukubah Allah ini di dunia dan ukubah Allah ini di akhirat. Allah Subhanahu wa taala terkadang mempercepat azab kepada hambanya di dunia. Terkadang Allah taala sebagiannya menangguhkan azab nanti yaumul qiyamah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengazabnya di dunia, kemudian apa? Di akhirat. Dan itu adab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW mengatakan yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaih. Jadi setiap hamba akan diazab bagaimana ia akhir dari kematiannya. Jadi orang akan dibangkitkan bagaimana nanti dibangkitkan di arsatil qiyamah. Itu sesuai dengan kondisi ia meninggal dunia. Maka disebutkan dalam sejumlah hadis, ada beberapa contoh ya hadis. Ada hadis yang menyebutkan bahwa sahabat dengan Nabi SAW sedang menunaikan umrah, masih sedang berihram. Kemudian orang itu terpeleset dari kendaraannya lalu meninggal dunia. Maka Nabi SAW mengatakan, igsiluhu bima'in wasidrin wala tunhanituhu wala tukhammiruhu fa innahu ya'ti yaumal qiyamati mulabiyan. Kata Nabi SAW, mandikan. Wa qala aidan wa kafinuhu fi thawbihima, dan kapani dengan dua kainnya. Tapi tidak boleh melakukan dua perkara. Kepalanya jangan ditutup dan jangan dikasih minyak wangi. Karena ia akan dibangkitkan nanti yaumul qiyamah seperti ini.
dan dia dalam kondisi sedang bertalbiyah. Artinya husnul khotimah, ketika orang meninggal dunia dalam keadaan iman. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang yang meninggal dunia di medan jihad, Nabi SAW mengatakan tidaklah orang itu luka dan meneteskan darahnya ketika luka dengan pedang ataupun tombak, kecuali nanti yaumal qiyamah, maka ia akan dibangkitkan dengan luka, yang luka ketika dia syahid dan meneteskan darah dan menjadi wangi dengan wangi minyak kasturi. Nabi SAW mengatakan orang yang meninggal dunia di medan jihad tidak perlu dimandikan dan tidak perlu dibuka kainnya, maka dikafani dengan kain yang ia meninggal dunia. Karena nanti dibangkitkan bagaimana orang itu meninggal dunia. Ini bagi orang-orang soleh. Orang-orang yang muadzin dikatakan al-muadzinu atwalu unuqan yaumal qiyamah. Orang-orang yang azan nanti dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dengan leher yang paling panjang. Karena dia mengangkat suaranya ketika di dunia ini. Maka ia akan menjadi orang yang selamat dari banjir keringat. Ya. Dan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Tapi sejumlah pelaku dosa juga akan dibangkitkan dengan dosanya. Seperti disebutkan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal masi. Orang-orang yang memakan riba dia dibangkitkan seperti orang yang kerasukan syaitan. Yaitu apa? Seperti orang gila. Contoh lain bahwa Nabi SAW mengatakan man sa'alan nasa takatsuran ya'ti yaumal qiyamati wa laysa qit'atu lahmin fi wajhihi. Siapa yang banyak meminta-minta kepada orang bukan karena darurah, tidak syar'i, maka dia akan dibangkitkan yaumal qiyamah dengan wajah yang tidak berdaging, menunjukkan orang yang tidak punya malu. Dan orang-orang yang mengambil ghanimah sebelum dibagikan gulul, maka nanti akan dibangkitkan dengan membawa hasil curiannya itu. Ada saksinya nanti yaumal qiyamah. Bahkan semua orang akan beda wajahnya nanti yaumal qiyamah. Allah berfirman yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh. Orang-orang yang dibangkitkan dengan wajah putih bersih, berseri, gembira. Dan orang-orang yang ketika dibangkitkan di arsatul qiyamah dalam keadaan hitam kelam. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan zurqa. Ya, kalau bahasa Sunda ada bahasanya, tapi bahasa Indonesia susah. Ya, hitam kelam. Kalau orang Sunda itu bilangnya genek melekmek. Hitam kelam dalam keadaan merunduk. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, adapun orang-orang yang berwajah putih bersih, hum ahlus sunnah. Adapun orang-orang yang berwajah hitam kelam, hum ahlu bidah. Orang yang menjaga wudu itu akan cemerlang wajahnya nanti yaumal qiyamah. Baginda Nabi sallallahu mengatakan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min asharil wudu. Orang-orang yang berwudu, sungguhnya umatku, kata Nabi SAW, akan dikumpulkan nanti yaumal qiyamah dalam keadaan putih bersih dari bekas wudunya. Jadi dari bekas wudunya. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kebaikan akan nampak. Dan semua dosa akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ukubahnya.
Sampai Nabi SAW memberikan contoh tentang ukubah dosa di alam kubur. Yaitu orang yang tidak membersihkan ketika dia qada hajat. Tidak membersihkan kencingnya. Dan orang-orang yang melakukan namimah, orang-orang yang ghibah, itu diazab di alam kuburnya. Dalam hadis Abdullah bin Abbas, dikatakan marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini wa qala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir fa amma ahaduhuma fa kana la yastatiru anil baul wa fi riwayatin la yatanazzahu anil baul wa amal akharu fa kana yamshi binamimah. Nabi sallallahu mengatakan, kata Abdullah bin Abbas, satu ketika Nabi sallallahu lewat ke pekuburan, lalu beliau mengatakan sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Dan diazabnya menurut dia bukan dosa besar. Jadi ada orang yang menganggap dosa besar tapi dosa kecil. Apa dosanya? Salah satunya dia tidak bersuci dari kotoran kencingnya. Begitu banyak orang sekarang mungkin ya. Turun dari mobilnya, turun dari kencing di mana gitu. Dan dia tidak membersihkannya. Satunya lagi adalah melakukan namimah, melakukan ghibah. Ya. Begitu banyak majelis ghibah ya. Dan ini dosa yang menyebabkan kita mendapatkan azab kubur. Mendapatkan azab kubur. Kemudian Nabi SAW menyebutkan contoh-contoh ya dalam setiap ukubah. Bahkan ada sejumlah hadis, kita lihat. Orang yang istihza bisunnah, orang yang menyepelekan sunnah. Disebutkan dalam 4 hadis yang berbeda tentang kelakuan orang yang menentang sunnah. Yang pertama adalah hadis ketika Nabi SAW dengan seseorang atau beberapa orang. Tiba-tiba ada orang yang makan dengan tangan kiri. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya fulan kul biyamini. Wahai fulan, makan kau dengan tangan kanan. Kemudian dia mengatakan, mas tata'tu, aku tidak mampu katanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma mana'il kibr. Kamu tidak berkata itu kecuali karena kesombonganmu. Kemudian diikob di saat itu juga. Dia tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Diikob. Diazab Allah. Kaku tangannya. Berarti melanggar syariat. Walaupun dianggap itu adalah perkara biasa oleh kita. Tapi ada nilai istihza. Ada nilai kita itu menyepelekan syariat, maka hukumnya jadi berat. Ya, begitu banyak orang di antara kita makan dengan tangan kiri. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fi inai hatta yaghsilahu masalah samaratin fa innahu la yadri aina batat yadu. Nabi SAW mengatakan, apabila kamu bangun dari tidur, maka jangan memasukkan tangan kamu ke bezana sehingga mencucinya 3 kali, karena kamu tidak tahu di mana kedua tangan kamu tidur. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang itu mengatakan, saya tahu di mana tidur tangan saya. Dia tidur. Pagi-pagi didapatkan tangannya masuk ke duburnya. Jadi diikob. Tidak di akhirat, diikob di dunia. Karena dia menyepelekan syariat. Yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, apabila kamu berada di masjid dan mendengar azan, maka tidak boleh keluar dari masjid. Karena ini alamat orang munafik ya. Kecuali kalau kita belum wudu atau ada qada hajat, tidak mengapa. Maka ada orang berkata, demi Allah saya ingin keluar. Jadi sengaja menolak sunnah itu. Lalu dia mengendarai kendaraannya, maka dia terpleset dari kendaraannya itu dan patah kedua pahanya. Diikob di saat itu. Karena menentang sunnah. Yang keempat, kata Nabi SAW, idza ghaba ahadukum min ahli fala yatruku babaha fil lail.
Kalau kamu meninggalkan istri, maka jangan mendatangi istri di waktu malam. Ya, kecuali mungkin hari ini udah SMS-an, udah ini. Kenapa? Karena hikmahnya, jangan sampai antum datang ke istri-istri dalam kondisi tidak menyenangkan untuk dilihatnya. Makanya para sahabat ketika pulang dari perang, itu dikisahkan mereka para sahabat itu menyuarakan suara kudanya dan mereka ke masjid dulu, mereka sholat. Untuk apa? Agar para wanita itu berdandan terlebih dahulu. Ya. Kemudian orang itu mengatakan, demi Allah aku akan mendatangi istriku di waktu malam. Fawajada imra'atahu qad zanat. Maka ia mendapatkan istrinya sedang berzina. Diikob ya. Maka ini dikatakan fakulan akhadna bidanbi. Semuanya adalah dengan sebab dosa. Ya. Untuk pertanyaannya. Poin yang terakhir yang saya ingin sampaikan. Bagaimana solusi bagi setiap mukmin agar kita lepas dari ukubah Allah? Agar kita jauh dari ukubah Allah. Sungguh kita telah melakukan dosa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebab kita akan lepas dari ukubah Allah dengan dua perkara. At-taubatul istighfar wa kasratut ta'ah. Cara kita untuk lepas dari hukuman Allah, baik di dunia ataupun di akhirat, adalah dengan dua perkara. Karena tidak ada di antara kita kecuali kita melakukan dosa. Yang pertama adalah bertaubat. Dan kita beristighfar kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Maka insya Allah, maka Rabbmu akan menghapus dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke surga. Qalal ulama, lal kabair ma'al istighfar walas saghair ma'al istimrar. Tidak ada dosa besar bagi orang yang beristighfar dan bertaubat, dan tidak ada dosa kecil kalau orang itu terus-menerus dalam dosanya. Dan istighfar dan taubat kepada Allah itu tidak semata-mata kita akan dihapus dosa saja, tetapi kebaikan akan datang. Coba kita baca surah Nuh ya. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku berkata, kata Nabi Nuh, memintalah kalian pengampunan kepada Rabbmu. Sesungguhnya Rabbmu itu maha pengampun. Apa pahalanya? Allah akan menurunkan hujan berkah dari langit. Memperbanyak keturunan kalian dan memperbanyak harta kalian, mengeluarkan biji-bijian dan mengeluarkan buah-buahan. Makanya dikisahkan ada orang datang kepada Imam Ahmad. 3 orang pertanyaannya beda. Yang satu mengatakan, di kampungku terjadi kemarau. Apa solusinya? Kata Imam Ahmad, ya istighfar. Datang orang yang kedua, aku telah menikah lama belum punya anak. Apa solusinya? Istighfar. Ada orang yang mengatakan usaha bangkrut terus. Apa solusinya? Istighfar. Maka muridnya bertanya, kenapa wahai imam kau ditanya 3 pertanyaan tetapi engkau menjawab dengan 1 jawaban? Kata Imam Ahmad, ya baca aja surah Nuh. Mintalah pengampunan kepada Rabbmu, maka Allah akan menurunkan hujan, memperbanyak harta kalian, dan memperbanyak keturunan kalian. Maka ukubah Allah akan tiada. Ya. Ketika kita istighfar. Dalam surah
Al-Anfal Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah Ta'ala akan mengadab satu kaum sedangkan mereka telah beristighfar. Jadi perbanyak istighfar. Yang kedua, perbanyak kebaikan setelah kita melakukan dosa. Wal hasanatu yudhibna sayiat. Ittaqullaha haitsu ma kuntum wattabi'as sayyi'ata al hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Allah berfirman, ya, setiap kebaikan itu hasanat akan menghapus keburukan. Dan Nabi SAW mengatakan, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka akan menghilangkan keburukan itu. Artinya ukubahnya akan hilang nanti dan akan jadi bersih dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, barangkali ini yang saya bisa sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan kita menyisakan pertanyaan. Ya, silakan. Ini masih ada hadiah. Ya. Apakah sebuah kesalahan ketika kita mendakwahi orang lain padahal ilmu tersebut masih belum maksimal kita mengamalkannya, Ustaz? Gimana? Apakah sebuah kesalahan ketika kita mendakwahi orang lain padahal isi dari dakwah tersebut kita masih belum sempurna atau maksimal dalam mengamalkannya? Oh. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya bagaimana kalau kita mendakwahi orang lain sementara kita ya belum sempurna menunaikan sesuatu kebaikan itu. Ya kita ketahui ya bahwa ada kaidah. Pertama, ada sejumlah amalan yang bisa dilaksanakan oleh orang lain tapi tidak dilaksanakan oleh kita karena udzur. Contohnya, seorang ustadz, seorang kiai, dia tidak punya uang untuk berhaji dan berumrah. Tapi dia memiliki ilmu menjelaskan keutamaan haji, keutamaan umrah, memberi motivasi. Seperti ini apa? Ya tetap wajib bagi dia menyampaikan. Ya. Orang yang sakit, dia menjelaskan keutamaan berjihad di jalan Allah. Artinya jihad bisayfi wasinan. Ya dia tetap menjelaskan keutamaan berjihad bisayfi wasinan walaupun dia tidak berangkat jihad karena punya udzur. Karena dia punya udzur. Ya. Jadi tidak terkena dengan ayat ya yaitu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Enggak semuanya. Enggak semuanya. Kemudian yang kedua, ada satu perintah yang apabila tidak dilakukan dapat 2 dosa dan apabila dilakukan dapat 1 dosa. Gimana maksudnya? Ada satu perintah yang apabila tidak dilakukan dapat 2 dosa, kalau dilakukan dapat 1 dosa. Ya yang tadi. Kalau ada orang mengatakan ya saya belum bisa melakukannya atau bahkan ya tidak melakukan, tapi dia memerintahkan orang lain. Atau ada orang yang melakukan maksiat, sementara dia juga melakukan itu ketika sendiri. Tapi dia diperintahkan amar ma'ruf. Dia melakukan amar ma'ruf. Maka dia dapat pahala dari amar ma'rufnya, tapi dia dapat dosa dari dia melakukan apa yang dia larang. Jadi jangan sampai kita dapat 2 dosa. Gitu. Ya. Atau seperti orang mengatakan, ilmu itu bermanfaat kalau diamalkan, tidak bermanfaat kalau tidak diamalkan. Maka dia mengatakan, ya saya tidak akan mencari ilmu kalau begitu. Karena saya takut nanti kalau dapat ilmu ya, berdosa karena tidak diamalkan. Orang yang tidak mencari ilmu 2 kali dosanya. Dosa tidak mencari ilmu dan dosa tidak mengamalkan apa? Ilmu. Dosa tidak mengamalkan ilmu.
Jadi itu kaidahnya. Wallahu taala alam. Ya. Ya. Ya, silakan yang lain. Silakan sebelah sana. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati pian, keluarga pian dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan istiqomah. Izin bertanya Ustaz. Tidak semua musibah disebabkan karena dosa-dosa kita. Akan tetapi bisa jadi musibah yang kita terima sebagai penghapus dosa ataupun sebagai ujian ataupun bisa sebagai mengangkat derajat kita Ustaz. Lalu bagaimana mengetahui sebab apa Allah turunkan musibah untuk kita Ustaz? Barakallahu fiik. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan ini paling sering gitu ya ditanyakan. Bagaimana kita membedakan bahwa ini ujian atau ini adalah ukubah? Yang pertama, Allah tidak memerintah itu gitu. Untuk antum mengklasifikasi gitu. Tidak diperintahkan Allah dan Rasulnya untuk mengklasifikasi, merenungkan apakah ini akibat dosa saya atau ini adalah ujian. Ya, bukan itu yang diperintah Allah. Yang diperintah Allah dan Rasulnya adalah perkara-perkara ini. Yang pertama, apabila datang musibah, maka orang diperintahkan sabar. Nggak usah bertanya bahwa apa? Ini klasifikasinya apa ya? Kan tidak dituntut Allah itu. Yang dituntutnya kita diperintahkan untuk bersabar. Itu. Yang kedua, setiap orang diperintahkan untuk beristighfar. Karena dosa itu ada dua. Ada dosa yang kita sepakat itu tahu bahwa itu dosa besar. Maka kita tentunya harus bertaubat dari satuan dosa itu. Tapi yang kedua adalah dosa minal muqassirat. Dosa kita dari kurangnya kita menunaikan kewajiban. Dosa kita ke istri, dosa kita ke anak. Kan antum juga tidak dipastikan antum menunaikan hak istri dengan sempurna. Kadang antum melotot tiba-tiba ke istri, kan itu dicatat dosa satu gitu. Ngomong kasar gitu. Antum ingat gak ke anak ngomong kasar itu dosa gitu. Apalagi mungkin tidak jelas itu alasannya. Anak salah tiba-tiba menampar. Karena menampar itu saya kira hanya 1% dari orang yang memukul anak itu yang mendidik. Mau bukti? Kita mukul anak itu spontan. Tidak bertujuan mendidik. Umumnya ya, anak disuruh kemudian agak sedikit lamban tiba-tiba pak gitu. Atau melawan sedikit pak. Jadi bukan mendidik kalau begitu, marah antum. Kalau mendidik itu kan terukur gitu ya, sabar dulu. Mukulnya itu mungkin tidak harus di saat itu. Pukulnya apa gitu. Nah, itu mendidik. Kalau antum mukul tanpa ukuran itu namanya bukan mendidik. Kedzaliman itu namanya. Kan itu dosa juga. Dosa. Dosa yang dinamakan muqassirat. Salat ya, kita tunaikan, kadang-kadang ingat ke hutang ketika salat. Semuanya ada dosanya. Maka kita ingat kepada muqassirat itu, kekurangan-kekurangan kita dalam menunaikan taat kepada Allah, dalam menunaikan hak-hak kita. Banyak kita muqassirat itu. Ya. Kemudian yang ketiga,
al insanu ya'rifu nafsahu. Maka dikatakan istabtu qalbah. Semua orang itu tahu dirinya gitu. Ya ketika antum ditanya apakah ini adab atau ujian, setiap orang tahu dirinya kan. Apa yang dia lakukan dengan agama ini, apa yang dia lakukan dengan Allah, apa yang dia lakukan kepada Rasul, apa yang dilakukan kepada temannya, apa yang dia lakukan kepada istrinya, apa yang dia lakukan dengan hartanya, orang tahu. Maka ketika orang itu tahu akan kekurangan dirinya, apa yang pernah dilakukan dirinya, lalu Allah memperlihatkan kepadanya ukubah, maka cepat-cepatlah dia bertaubat dan beristighfar. Karena dia tahu dirinya tentang apa yang dilakukannya. Jadi kalau jawaban yang sederhana, apa yang menjadikan kita tahu? Yang menjadikan kita tahu ya diri kita. Tahu kan kita melakukan dosa, melakukan ini. Kemudian datang musibah, maka kita tahu bahwa ini adalah berkaitan dengan dosa apa? Dosa kita yang mewajibkan kita untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Allah Ta'ala. Ya, ya. Ya. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Di zaman sekarang itu menemukan dosa atau ketemu dosa itu lebih dari gampang, malah lebih gampang banget itu bisa masuk dosa gitu. Ya. Kita ambil contoh mungkin di WhatsApp gitu. Kadang ada orang yang suka nyebar-nyebar berita bohong, berita hoax gitu kan. Kemudian ada yang suka barangkali memberikan pernyataan yang ujung-ujungnya membuat orang tergibah atau terfitnah. Belum lagi di sosial media yang lain di mana algoritma dari sosial media itu mempromosikan hal-hal yang zina, hal-hal yang sebenarnya membuat mata kita tuh langsung bisa kena dosa gitu. Mengapa hal demikian gitu? Kenapa kita ini kan sering gitu bukan istighfar, sering kita lebih sering beribadah kepada Allah. Tapi hal-hal yang berbau dosa itu sering mengejar kita terus-menerus, Ustadz. Mengapa demikian dan bagaimana mungkin kita bisa menangkal hal-hal tersebut? Sukun kasih tahu. Iya, Nabi SAW memberikan bimbingan, walaupun bimbingan ini paling berat bagi setiap manusia ya. Hadisnya juga ada dalam kitab Arba'un Nawawiyah. Dan hadis ini hadis pendek, tapi mengaplikasikan hadis ini, mengimplementasikan dalam kehidupan itu berat. Ya. Yaitu apa? Kata Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan iman seseorang atau keislaman seseorang itu meninggalkan yang tidak memberi manfaat dalam urusan dunia dan akhiratnya. Yaitu apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, pintu syaitan itu salah satunya adalah al-mubalaghatu fil mubahat. Yaitu berlebih-lebihan dalam hal yang boleh, yang mubah. Jadi kalau antum ada dalam kehidupan kita sekarang, kita bersama, itu berkaitan dengan HP, WhatsApp, dan semisalnya, ukurannya tidak bisa kita ukur ya hari ini. Tapi apa kalau orang itu tahu sejauh mana manfaat bagi saya dan sejauh apa madarat bagi saya? Kayak mengikuti WhatsApp gitu. Kayak kita mengikuti apa itu namanya? Grup gitu ya. Grup. Jangankan antara orang awam, antara ustadz saja grup itu kadang tidak selamanya memberikan ketangguhan bagi ustadz-ustadz.
Saya berikan contoh ya, jangankan awam dengan awam. Antara duat aja, itu terkadang berat. Karena komunikasi WhatsApp beda dengan komunikasi face to face. Kadang di WhatsApp itu kan ada umurnya ini, ada orang yang telah mengetahui tentang timur barat, kemudian asam garam, tiba-tiba disela sama orang yang mungkin enggak, ini ilmunya juga enggak terukur, apanya enggak terukur. Yang terkadang mungkin ini orang kudu sabar ya kalau di WA itu, ini yang nyelanya siapa gitu ya. Ini antara ustaz. Ustaz itu ada yang umurnya tua, kemudian pengalamannya lain gitu kan. Ini tiba-tiba disela oleh orang baru hari gitu. Itu ya. Kemudian terkadang membebani ya. Beban dengan satu kejadian yang ada di sebuah tempat harus dipikirkan gitu kan. Jadi terkadang ada kebaikan tetapi juga ya, apalagi antara orang awam. Ya kalau saya memberikan itu jangan terlalu banyak grup gitu. Kira-kira yang bermanfaat aja grupnya gitu. Supaya tidak terlalu beban. Nah, semuanya tarku malaya nih. Kayak antum sekarang umpamanya ada video ustadz yang dikritisi sama orang lain, kemudian antum sebarkan lagi gitu kan. Yang gitu ya udah aja, ketika sampai ke antum berhenti. Jangan disampaikan lagi kepada yang lain. Kayak sekarang umpamanya tentang Palestina. Ketika antum jadi orang cerdas, cukup aja berita tentang Palestina di TV One gitu ya. Nggak usah antum ada bayi ini di-share setiap ini kan. Nggak ada kewajiban seperti itu. Nah, maka kaidah yang patut itu. Karena kita di Indonesia ini kan terjajah dari berbagai sisi. Terjajah dengan media, terjajah dengan teknologi. Kalau orang lain itu teknologi plus kecerdasan menggunakan teknologi. Kalau kita itu menerima teknologi tetapi tidak memiliki kecerdasan menggunakan teknologi itu. Ya bahkan saya sering, bukan antara orang awam, antara ustadz, saya sering sampaikan ke ustadz-ustadz. Ya. Saya bilang bahwa setinggi apapun gelar, pernah sekolah, maka Anda masih banyak sesuatu yang dibutuhkan untuk fakta hidup. Jadi dai gitu ya. Karena saya sering sampaikan dalam hidup itu skill harus tambah skill. Ya. Alhamdulillah tadi saya namanya Paris ya. Paris ini hafal Quran, tapi suaranya mumpuni. Tapi ada yang hafal Quran tapi suaranya pales. Insya Allah itu tidak akan dijadikan imam di sini. Suaranya kurang enak katanya. Diprotes sama banyak orang walaupun hafal. Aduh, suaranya lembut lelus deh gitu. Jadi skill dengan skill gitu. Skill harus ada skill lain. Orang jadi dokter tapi tidak punya norma. Bahasanya nyelekit, tiap datang ke sana tambah sakit orang itu. Karena bahasanya. Mohon maaf ya, sebagian yang berkecimpung dalam dunia Tibun Nabawi, mohon maaf ya antum atau yang lainnya. Itu terkadang orang baru aja memegang badan, oh Ustadz ini ada penyakitnya ini. Kata saya, antum obati aja lah, jangan ngomong, kata saya. Karena antum bikin kita takut nih. Gitu. Jadi mestinya kan komunikasinya tidak perlu itu, walaupun betul ada sakit kan. Jangan orang baru dipegang udah ditakut-takuti. Sebagian orang ingin dipercaya dia itu, bahwa dia itu Masya Allah gitu, Tibun Nabawi gitu. Hanya itu gitu, dia salah gitu kan. Kenapa? Berarti tidak cerdas komunikasinya. Gitu.
Kayaknya Pak ini nggak bisa diobati gitu kan, nggak gitu. Orang, pokoknya saya tidak akan ke dia lagi katanya. Nah itu artinya kecerdasan itu cerdas. Orang cerdas itu beda. Dan itu semuanya, semua namanya kecerdasan harus punya kecerdasan. Saya menggunakan IT. Terkadang lebih cerdas dari ahli IT. Dari sisi apa? Mengungkap tentang sumber ilmu. Ya, saya katakan dengan ustadz-ustadz. Saya kan nggak kuliah ya, mohon maaf. Saya tidak kuliah di bangku kuliah. Gitu. Nah, itu teman-teman saya yang, bahkan saya menyekolahkan orang untuk jadi S2, S3. Saya sekolahkan. Saya bilang, ayo, apa yang kamu dapat dari bangku kuliah? Ternyata apa? Mohon maaf ya, semuanya adalah tekstual dari buku atau tekstual dari lisan yang menyampaikan. Oh, kamu ini ilmunya cuma itu gitu. Kata saya udah menjelajah dari semua ilmu yang kamu dapat dari guru kamu. Dari mana? Saya katakan dari alam semesta ini. Dari mana? Ya, ilmu itu ada, tapi mengaksesnya yang berbeda. Ya, aksesnya yang berbeda. Jadi kecerdasan itu yang membedakan. Gitu. Kalau bisa mengoperasikan IT belum tentu cerdas. Terakhir saya akan kasih tahu gini. Di Mahadiyah Sunnah itu ada tim IT. Pokoknya bisa menggunakan IT. Satu ketika dalam setiap acara itu harus mendokumentasikan acara. Tapi saya kumpulkan semua dan dimarahi sama saya itu tim IT. Kata saya, kamu itu nggak punya konsep. Itu motoin itu mungkin ada 100 foto kata saya. Ngapain kamu itu moto ke sana kemari? Saya kasih itunya konsepnya. Kamu pingin apa? Pingin memberitakan. Tahu cara memberitakan? Belum tahu. Ya, tahu IT kamu tidak tahu konsepnya. Saya tahu konsepnya, kamu tahu menggunakannya. Berarti kamu orang yang disuruh sama saya. Pinter siapa? Saya itu pakai telunjuk, dia orang yang bisa ditunjukkan. Walaupun gelarnya S2 IT. Kata saya, nanti ya kalau ada acara, saya kasih nih rundown acaranya, ini yang harus yang harus diakses, ini cara mengeluarkannya. Saya kasih konsepnya, dia mengerjakan. Jadi orang disuruh, itu orang yang tahu sesuatu tapi tidak punya konsep. Jadi belajar itu seperti itu. Dalam hidup kalau kita pengen sukses, sekarang gunakan IT gitu, gunakan handphone. Ya cukup aja. Nah, terakhir kita orang Indonesia gitu kan, punya minat baca tapi tidak punya daya baca. Minatnya ada sih. Kenapa? Karena setiap waktu antum buka HP dan dibaca yang pendek-pendek tapi kalau minat baca ya selembar aja udah ngantuk gitu kan. Nah, yang tidak ada daya gitu. Dayanya ditingkatkan. Saya dibilang sama tim IT, Ustadz katanya bikin video-video pendek karena orang-orang sekarang pinginnya yang pendek. Jadi memang kalau TikTok gitu atau yang di Instagram yang 2 menit itu Masya Allah gitu. Tapi kalau kajian yang terperinci udah jarang katanya sekarang gitu. Berarti benar bahwa memang masalahnya itu sekarang itu mengakses ilmu dengan terperinci sulit. Ya, pinginnya yang instan gitu. Ya, makanya kecerdasannya udah menurun gitu manusia hari ini. Ya, itu ya. Jadi sebenarnya ya antum lebih cerdas menggunakan media. Cerdas untuk bermedia. Iya. Termasuk sama ustadz gitu.
Maksud saya itu. Sekarang Ustadz Febri nggak bisa. Ini saya ngomongnya di masjid Imam Syafi'i. Enggak. Sekarang itu yang mendengarkannya seluruh dunia. Maka dengan itu ngomongnya pun harus terukur untuk seluruh dunia, bukan dianggap oleh kita mengaksesnya sama orang yang di sini. Ya, berarti memilih kosakata, memilih bahasa yang tepat hari ini adalah harus lebih cerdas ketimbang masa yang lalu gitu. Karena kita ditantang dengan masa yang berbeda. Ya, barangkali demikian. Oh ya. Suruh ada pertanyaan. Surah apa dan ayat berapa yang gampang? Tadi ayat yang berbunyi fakulan akhadna bidzanbihi. Masya Allah, Al-Ankabut ayat 40. Iya. Ada yang ingat tadi bersyukur dari musibah? Ada 4 sebab untuk bersyukur dari musibah. Iya. Bersyukur kepada Allah dalam menerima musibah, karena musibah yang kita terima itu atau kesulitan yang kita terima itu tidak lebih besar dari musibah yang orang lain. Yang kedua, kita mampu beristirja karena Allah akan merahmati kita dan malaikat serta penduduk bumi akan mendoakan kita. Yang ketiga, setiap musibah menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Yang keempat, orang bersyukur kepada musibah yang menimpa diri kita tidak lebih besar dari musibah agama. Iya, misalnya. Udah. Oh, untuk ibu-ibu satu. Ya, ngejawabnya pakai apa? Oh ya, ibu-ibu boleh kan? Pertanyaan. Iya. Mungkin ada yang ingat ibu-ibu tadi kisah contoh adab di dunia karena meremehkan sunnah. Bismillah. Orang-orang yang menyepelekan sunnah itu, yang pertama ada orang yang makan dengan tangan kiri, kemudian Nabi menegurnya, dan ia adalah orang yang sombong. Kemudian orang yang melanggar syariat walaupun ia sepele, maka Allah tidak menyukainya. Yang kedua, Nabi melarang memasukkan tangan di dalam becana saat bangun tidur. Sebabnya karena ia ditemukan tangannya di dalam dubur ya. Kemudian yang terakhir ada, jika kamu meninggalkan istri, janganlah datangi istrimu di waktu malam. Karena ibaratnya harus datangin istri waktu dia cantik, kemudian ia mendapati istrinya sedang berzina. Itu saja. Masya Allah. Ya, ini hadiahnya ya. Ternyata ada Abu Hurairah di sini ya. Yang menghafal dan menulis. Masya Allah. Ya. Demikian barangkali apa yang kita bisa bahas di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya dosa ini sangat banyak. Kemudian kita memahami satu persatu ya. Karena dosa ini ada yang menyebabkan kita di dunia, di adabnya, di alam kubur, di padang mahsyar, dan tentunya adalah adab di neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari setiap dosa ya. Dan menjaga kita dalam istiqomah taat kepada Allah dan tidak melakukan maksiat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.